radhiyallahu anhu berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi atau menunaikan sholat Jumat, lalu mendengarkan serta memperhatikan khutbah, maka diampunilah dosa-dosa yang dikerjakan antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, dan ditambah pula dengan 3 hari berikutnya. Dan barang siapa yang mempermain-mainkan batu suatu kubah, maka sia-sialah Jumatnya. Hadis riwayat Muslim nomornya 857. Tuh, wudhu bagus, sempurna, kemudian berangkat menunaikan sholat Jumat, kemudian dengarkan apa yang disampaikan khatib, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambah lagi 3 hari. Tuh, tambahin 3 hari. Dan kemudian jika ada di antara jamaah ketika khatib sedang naik mimbar, kemudian kita akan bercakap, di sini disebutkan memain-mainkan batu, ya, kita bercakap, maka kata baginda Rasulullah SAW, maka tiadalah Jumat baginya atau sia-sialah Jumat baginya. Maka perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Ini untuk menjaga kewaspadaan kewaswasan kita. Di sini kan pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan melalui cabang pohon atau dahan yang melintang di tengah jalan. Kemudian ia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin lewat. Karena perbuatannya itu ia dimasukkan surga. Dalam riwayat lain Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan, ia lalu menemukan dahan yang berduri di jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepada orang tadi dan mengampuni dosa-dosanya. Nih, mengampuni dosa-dosanya. Jadi Pak, kadang-kadang kan mohon maaf, ya, kita nanam pohon di halaman kita, kemudian pohonnya itu menjulur ke jalan. Kalau sampai mengganggu, kemudian kita nggak sempat motong atau kita nebang, kalau ditebang orang jangan marah, kan gitu? Jangan marah. Karena apa? Pohon yang sudah menjulur atau yang sudah menyeberangi batas tanah kita, itu bukan hak kita lagi, kan gitu. Kalau seandainya pohon itu pun berbuah atau kita tanam pohon di halaman rumah kita, kemudian dahannya sampai ke tetangga kita, nah buah itu udah menjadi hak tetangga kita. Itu. Jadi kalau itu terjadi, kita jangan marah. Itulah hukumnya. Pun begitu, seandainya pohon kita kemudian menjulur ke jalan, kemudian ditebang karena mengganggu dan ke dalam apa dia minumkan kepada anjing tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni itu dosa pelacur dan Allah masukkan ke dalam surga gara-gara nolong anjing. Anjing Pak, yang kita tahu, mohon maaf, hewan yang haram buat kita, betul, haram. Tapi ketika kita menolong dia, Allah beri nilai yang luar biasa. Ternyata amal perbuatan bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk, sekalipun itu seekor anjing yang menurut kita itu adalah haram, najis, tetapi ketika kita menolongnya, justru kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin ya Allah. Itu aja. Kalau kita mau cari kehidupan kita hidup di Indonesia ini mayoritas Islam, betul.
Ayo, tetapi di balik itu juga ada tetangga atau saudara kita yang non muslim, betul kan gitu. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan kita harus saling menghormati satu sama lain, betul. Nah, gitu. Kalau anjing aja kita bisa dapat pahala menolongnya, bagaimana kalau kita juga mau menolong ataupun menghormati ataupun menghargai yang mungkin bukan satu akidah dengan kita. Memang kita tidak satu akidah dengan mereka, tapi kita satu bangsa dan satu negara. Betul. Saudara satu bangsa dan satu negara. Maka berbuat baik. Jadi Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang ras. Betul nggak? Betul. Mau dia non Islam, mau dia